Assalamualaikum. Kali ini saya akan sharing tentang manajemen waktu ya. Saya ibu bekerja, kemudian juga ibu dan seorang istri yang juga berharap bisa full time di rumah. Jadi saat saya tidak sedang bekerja, saya bisa full mendampingi anak di rumah. Kemudian saya juga sesekali praktek di apotek di dekat rumah. Kemudian saya juga EPC di Tira Satria Niaga ya, sebagai ibu rumah tangga, kemudian dokter umum, kemudian sebagai EPC. Gimana sih bagi waktunya? Langsung aja ya nggak usah berpanjang-panjang. Jadi yang pertama kita list dulu semua kegiatan kita dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Kita list sedetail mungkin. Misalkan bangun tidur ngapain, wudhu, sholat subuh, bikin teh, mencuci, sambil cuci piring, kemudian siapin baju suami, kemudian siapin anak mandi, siapin seragam sekolah anak dan sebagainya. Itu kita list sedetail mungkin dari pagi sampai ketemu pagi lagi, di sedetail mungkin. Nah, kalau misalkan Bu Bunda bekerja, di list juga waktu di kantor. Jadi misalkan di kantor datang pagi ngapain? Misal pagi absen, kemudian ngobrol sama teman. Habis ngobrol sama teman langsung pelayanan poli, misalnya kalau saya dokter ya, pelayanan poli. Nanti setelah pelayanan poli ngapain lagi, misal ada waktu makan siang, ngobrol lagi sama teman, nonton drakor, apapun yang kita lakukan di kerjaan juga di list. Nah, setelah kita list, kita bikin diagram. Ada diagram Covey ya, itu ada 4 kuadran. Nanti di diagram itu kita bisa kelompokkan dari yang penting dan mendesak, kemudian penting tidak mendesak, kemudian yang penting tidak penting tapi mendesak, kemudian yang tidak penting dan tidak mendesak. Dikelompokkan di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, setelah kita kelompokkan semua list kita tadi, lalu kita sudah tahu nih mana-mana yang penting bagi kita dan tidak penting. Nah, disitulah yang ada di kuadran 4 itu yang bisa kita ganti untuk kegiatan yang lebih produktif. Misalkan di kuadran 4 yang tidak penting dan tidak mendesak, itu biasanya saya suka nonton drakor atau suka main game. Kalau dulu zaman saya main Hayday. Nah, itu sekarang saya udah nggak main Hayday lagi, udah saya ganti. Misalkan untuk main game saya ganti dengan ini update status atau bikin konten atau edit Canva. Nah, kayak gitu. Atau misalkan ngelis arisan atau apa. Jadi kita ganti dengan kegiatan yang produktif. Ya nggak semua sih ya, kita juga butuh namanya refresh. Kemudian kita juga butuh nggak melulu kerjaan, nggak melulu urusan anak, tapi kita butuh me time. Itu tetap ada, tapi di beberapa lokus kita kurangi, kita ganti kegiatan yang lebih produktif. Kemudian untuk kegiatan yang ada di kuadran 2 atau 3 itu bisa kita delegasikan. Misalkan bagi kita itu mencuci ini penting tapi nggak terlalu mendesak buat kita karena mungkin kita banyak bajunya. Nah, bisa kita delegasikan, misalkan kita laundrykan aja, atau kita komunikasikan sama suami untuk beberapa pekerjaan yang bisa dibantu sama suami. Jadi suami juga membantu kita, misalkan untuk urusan menjemur nih, bisa aja kan suami kerjakan. Jadi kita komunikasikan, karena misal kita kadang kan di rumah ada anak lebih dari 1. Kalau saya mungkin masih 1 nggak terlalu terasa ya, mungkin ada yang anaknya 3, itu kan pasti udah riwah banget. Nah, itu bisa kita komunikasikan sama suami, yang misalkan nanti aku yang nyuci, aku yang giling, tapi kamu yang jemur ya, kayak gitu. Jadi betul-betul kita itu nggak sendiri, kita itu di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah, ada suami yang membantu itu ya. Jadi kayak gitu, kita list semua kegiatan dari pagi sampai pagi lagi, kita kelompokkan kegiatan-kegiatan tadi di diagram, kemudian
itu tadi, mana yang bisa kita kerjakan, yang harus kita kerjakan sendiri, mana yang bisa didelegasikan, dan mana yang bisa kita substitusi dengan kegiatan yang lebih produktif. Oke, sekian, terima kasih, selamat mencoba.